Posko PMI adalah pusat pengendali kegiatan yang dilaksanakan oleh PMI dalam melaksanakan kegiatan PMI menyebarkan informasi kepada masyarakat sesuai dengan mandat PMI. Posko PMI yang biasa kita laksanakan di Bali, di PMI Provinsi Bali, melaksanakan 4 fungsi atau 4 bidang, yaitu yang pertama, bidang tanggap darurat, yang kedua, bidang pelayanan ambulan, yang ketiga, bidang EWS atau peringatan dini, dan yang keempat, bidang penyediaan data dan informasi. Ketika terjadi bencana, posko PMI akan berubah menjadi posko tanggap darurat bencana. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh posko tanggap darurat bencana yaitu pertama, mendukung PMI Kabupaten Kota dalam melaksanakan tanggap darurat bencana. Yang kedua, berkoordinasi dan meningkatkan koordinasi dengan mitra-mitra PMI yaitu pemerintah, Orari, BPBD, dan juga BMKG. Ya, posko PMI menyebarkan informasi kepada masyarakat bisa melalui berbagai cara. Yang pertama, melalui radio UAF dan PHF. Dan yang kedua, bisa melalui telepon ataupun media SMS. Yang ketiga, melalui email dan sosial media PMI. Jadi hubungan kita selaku pusat pengendali operasi itu penanggulangan bencana dengan Palang Merah Indonesia Provinsi Bali. Yang pertama adalah kerjasama kita di bidang kebencanaan. Tidak hanya dalam kebencanaan yang sifatnya yang urgent, namun kebencanaan yang sifatnya yang emergency. Itu hubungan kita selalu sejajar. Itu antara lain adalah kita saling membantu, saling kontak-mengontak antara kita dengan PMI. Salah satu fungsi UPT Pusdalop yaitu sebagai pusat data informasi kebencanaan. Tugasnya yaitu menerima informasi dari masyarakat maupun instansi yang resmi tentang kebencanaan. Setelah diolah dan dianalisa oleh UPT Pusdalop, informasi itu disebarkan ke instansi terkait, salah satunya ke PMI sebagai posko kebencanaan dan ke masyarakat. Selama ini kita dari BMKG sebagai mitra kerja dari BMKG adalah PMI, salah satunya adalah Pusdalop, juga call center dan pasar, dan beberapa interface. Kami hasil analisa itu berupa perakiraan cuaca, itu yang kami diseminasikan ke beberapa instansi terkait. Penyebaran informasi terutama dari Pusat Gempa Regional 3 sini ke PMI dan instansi terkait interface itu kami lakukan melalui media telepon, fax, web, kemudian juga SMS dan internet. Kita memberikan konsultasi penggunaan radio kepada PMI, juga menjelaskan cara-cara penggunaannya kepada operator-operator yang ditunjuk oleh PMI. Kita sering memantau frekuensi yang dipergunakan oleh PMI untuk mengetahui kalau ada bencana, dan juga kita memberikan informasi bahwa di suatu tempat di mana ada informasi dari anggota Orari, sana ada bencana, kita informasikan ke PMI. Posko Ambulans 118 PMI itu adalah posko pelayanan ambulans siaga 24 jam yang dimiliki oleh PMI, di mana memberikan pelayanan yang sifatnya emergensi atau kegawat daruratan, kebencanaan. Pada saat terjadi bencana, posko PMI Kabupaten mencari informasi melalui media internet, radio komunikasi, televisi, serta berkoordinasi dengan PMI Provinsi dan mitra kerja sebelum terjun ke lapangan. Pada saat masa tenang, posko PMI mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pertama, mengupdate database yang dimiliki oleh posko PMI. Yang kedua, mencari dan menerima informasi yang berkaitan dengan peringatan dini ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan risiko. Dan yang terakhir, memelihara peralatan pendukung yang dimiliki oleh posko PMI, sehingga pada saat diperlukan peralatan tersebut dalam kondisi baik dan siap pakai. Tantangan bagi posko di provinsi adalah belum adanya frekuensi radio yang khusus mengatur terkait dengan hubungan posko provinsi satu dengan provinsi
yang lain. Bahwasanya kita tahu untuk saat ini PMI Pusat sedang mengusahakan satu frekuensi khusus yang bisa digunakan nantinya untuk berkomunikasi antara satu provinsi dengan provinsi yang lain, yaitu di provinsi UHF, tapi sampai sekarang itu masih belum mendapatkan hasil. Kita berdoa bersama mudah-mudahan frekuensi itu bisa kita segera dapatkan sehingga komunikasi antara posko provinsi satu dengan provinsi yang lain bisa berjalan dengan bagus. Sementara kendala yang dihadapi oleh posko PMI Provinsi Bali, dan ini mungkin juga dihadapi oleh semua provinsi, bahwasanya belum adanya persamaan persepsi tentang keberadaan posko itu sendiri. Posko dianggap penting dan berfungsi pada saat tanggap darurat saja, padahal keberadaan posko sendiri itu berfungsi pada saat tidak terjadi bencana, dia juga akan berfungsi. Ini juga menyangkut masalah dukungan pendanaan, sehingga belum semua kabupaten dan kota mempunyai posko karena memang dana sangat minim, termasuk untuk mensupport relawan yang jaga di posko pun masih minim.